Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini Tifa ya, Tifa dan kawan-kawannya ini benar-benar sudah gila, edan pokoknya. Masa kemarin ya, waktu dia mendatangi Komnas HAM, nada dia ini udah ngancam-ngancam mau bikin kerusuhan, teman-teman. Jadi kan kemarin itu dia mendatangi Komnas HAM ya kan, untuk mengadukan nasib mereka mungkin ya, karena mungkin lembaga-lembaga lain itu tidak menggubris mereka, sehingga jalan satu-satunya mungkin mendatangi Komnas HAM. Tapi Komnas HAM juga kan mikir ya, karena kita bukan penegak hukum begitu ya, sehingga dicuekin juga. Nah disitulah dia mengancam dengan nada-nada mengancam gitu. Apa coba? Jadi dia mengatakan ke Komnas HAM begini. Ini Pak. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Yang 12 orang ini bukan rakyat biasa Pak. Ini pasti akan timbul kerusuhan. Bla 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 bla. Nah, mari kita dengar dulu ya. Ini akan rusuh Pak. Serius. 12 orang bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan. Senator dari Amerika guys. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Masih saja mengatakan kriminalisasi. Ya ampun, udah jelas-jelas kelompok mereka ini melakukan kriminal murni, bukan kriminalisasi. Jadi kan udah ada tuh ya kan, kita bisa lihat sendiri di media sosial rekam jejak mereka ini dari awal menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik, masih dibilang kriminalisasi. Wah, edan kamu Tifa, edan. Namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya buruk lagi gitu? Benar-benar ya kelompok kalian ini ya bikin rusuh aja. Nanti kalau nggak digubris katanya mau bikin kerusuhan. Nah begini nih Pak Polisi ya. Jadi kalau ada kerusuhan nanti, berarti mereka ini biang keroknya. Kalau suatu saat terjadi kerusuhan, tinggal ciduk Pak orang-orang ini. Ini saya rasa polisi agak lambat ya pergerakannya ya. Udah nggak sabar nih Pak lihat orang-orang ini. Karena kalau masih dibiarkan kelompok ini berkoar-koar di media sosial, tentunya akan banyak lagi yang terpengaruh dengan omong-omongan mereka ini. Jadi tujuan mereka ini sebenarnya bukan menyelidiki ijazah Pak Jokowi, karena mereka yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu udah yakin asli, yakin mereka. Cuman karena mereka ini pengen menjatuhkan nama baik Pak Jokowi ya, dan juga nanti di 2029 agar nama Pak Jokowi itu tidak diperhitungkan lagi, termasuk Mas Gibran. Itu tujuan mereka ini. Jadi bukan semata-mata menyelidiki keaslian ijazah Pak Jokowi, bukan. Saya yakin ini ada unsur politik. Jadi nanti jagoannya kan akan maju nih, jagoan mereka. Nah, dari sekarang mereka tuh udah ancang-ancang untuk menenggelamkan nama Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi, supaya nanti tidak akan diperhitungkan lagi di Pilpres 2029. Begitu loh. Tujuan mereka itu ke situ. Jadi bohong sekali mereka itu, karena ilmiah berdasarkan keilmuan kami. Tai tahu nggak? Ngomong keilmuan. Coba kalau kalian berani sekalian ijazah Pak SBY, Ibu Megawati. Kalau kalian berani, kalau nggak ada unsur politiknya, kalau benar-benar murni pengen menyelidiki, berani nggak? Jangan hanya presiden ke-7 aja. Itu kan tolol kalian namanya.
Kalau cuma hanya presiden ke-7 aja kalian berani, sementara presiden mantan presiden lainnya kalian nggak berani. Itu kan bego kalian namanya. Ya, coba nih, kami sebagai rakyat, kami tantang kalian untuk menyelidiki ijazah Pak SBY dan juga Bu Megawati. Berani nggak kalian? Nggak berani kalian, karena kalian beraninya hanya dengan Pak Jokowi aja, hanya sama Pak Jokowi saja. Mengapa kalian berani sama Pak Jokowi? Pertama yaitu tadi, kalian itu takut kalah, jagoan kalian itu takut kalah di 2029 nanti. Kalian tenggelamkan dulu nama Pak Jokowi, kalian cemarkan dulu nama baiknya. Tapi saya rasa tujuan kalian ini tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Dan perjuangan kalian akan berakhir di jeruji besi. Lihat nanti. Lihat. Karena tuduhan kalian ini nggak berdasar. Siap-siap aja kalian dari sekarang mengukur baju Shopee. Ya. Bajunya diukur dulu, jangan sampai kegedean, jangan sampai kekecilan, harus pas. Baju oranye harus pas, ya. Beraninya hanya ke Pak Jokowi doang kalian. Ini kalian ini manusia-manusia apaan kayak gini? Di saat kalian menghantam, menghina Pak Jokowi habis-habisan, Pak Jokowi diam. Karena waktu itu beliau masih menjabat. Nah sekarang beliau sudah menjadi rakyat biasa sama seperti kita. Beliau melawan. Kalian panik. Malah kalian bilang kriminalisasi. Itu kan kalian itu tai namanya, kayak itu tai. Ya. Sekarang ada nih guys, ada video lucu dari netizen ya. Saking kesalnya mungkin melihat Roy CS ini, sehingga dia bikin video versi AI itu ya. Kita lihat videonya, kita lihat. Nih. Ini Pak. Anja. Emang harus digituin ya teman-teman ya, harus digituin biar kapok sekalian. Ini adalah bentuk ekspresi netizen ya. Bentuk ekspresi kekecewaan netizen terhadap orang-orang ini. Ya berbagai cara mereka lakukan begitu. Karena udah saking kesalnya ya. Dan juga dalam hal ini polisi agak lamban begitu. Sehingga dibiarkan begitu saja dengan isu-isu seperti ini. Ya, negara orang udah maju. Negara kita hanya memikirkan dugaan ijazah palsu. Itu doang, gimana mau maju? Jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Cobalah Pak Polisi ya, kami sebagai rakyat bergeraklah secepatnya. Karena kan barang bukti sudah ada tuh, sudah banyak barang buktinya. Penghinaan, caci maki terhadap Pak Jokowi udah banyak. Tinggal ringkus aja. Katanya kan 2 alat bukti udah cukup untuk mentersangkakan mereka ini. Ya udah Pak, biar tenang Indonesia ini, biar tenang gitu.